demokrasi itu memang harus ada biayanya, Pak. Untuk kita memilih pemimpin yang cukup legitimate untuk masyarakat itu perlu biaya. Segalanya perlu biaya sekarang. Untuk kita mendapatkan hal yang kita inginkan itu perlu biaya. Nah, tergantung ini yang mahal adalah biaya untuk penyelenggaraan atau biaya untuk menjadi kepala daerah. Hari ini saya bersama Ketua Pemuda Katolik Kota Surabaya, Mas Albert. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup kontroversial, pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dengan alasan solusi untuk menghemat anggaran. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pilkada melalui wakil rakyat bukan hal yang baru. Sistem pemilihan ini pernah diterapkan pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mertuanya Prabowo. Setelah digulingkan rezim Soeharto, terjadi banyak perubahan pada sistem demokrasi Indonesia, termasuk sistem pilkada lewat DPRD diubah menjadi pilkada langsung oleh rakyat sejak 2025. Nah, menurut Mas Albert, kira-kira bagaimana pendapat Anda terkait isu ini? Kalau berbicara terkait pilkada dikembalikan lagi ke DPRD dengan dalih penghematan anggaran ya berarti ya. Kita kalau aku melihat gambaran besarnya berarti kita sedikit keluar dari topiknya, bahwa melihat gambaran besarnya berarti saat ini pemerintah itu sedang sangat berusaha untuk menambah anggaran atau mengurangi pengeluaran. Kenapa? Karena terbukti dalam beberapa statement yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Pertama, PPN 12%, PPN dari 11% naik 12%, yang artinya negara berusaha untuk mendapatkan tambahan biaya atau tambahan anggaran untuk mensuplai proyek-proyek strategis nasional yang sangat besar kebutuhannya. Ini juga mungkin berkaitan juga dengan investasi yang dinilai kurang maksimal didapatkan, sehingga tidak bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan untuk PSN, proyek strategis nasional. Kedua, dilakukan ini tadi dengan dalih penghematan anggaran. Nah, kalau berbicara penghematan anggaran, sebenarnya anggaran ini kan bisa lebih hemat kalau semisal pilkada itu nggak lagi dibuat nggak dibuat secara menyeluruh langsung, pilkada langsung 545 kota kabupaten. Yang membuat mahal kan itu sebenarnya 545 kota kabupaten, sehingga sekali keluar langsung sejumlah 40 triliun kalau nggak salah ya. Itu yang bikin mahal. Jadi kalau berbicara solusinya adalah dikembalikan langsung ke DPRD, lalu rakyat ini sudah uangnya udah kerja, uangnya diperas negara, PPN dinaikkan. Sekarang hak satu-satunya rakyat untuk memilih pemimpin, memilih orang yang akan menjadi pemimpin di daerahnya diambil juga oleh DPRD. Lalu hak rakyat tersisa tinggal apa? Bahkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat pun kadang masih mengkhianati rakyat, apalagi yang tidak dipilih oleh rakyat. Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya terhadap rakyat kalau hanya dipilih oleh DPRD? Itu pertama. Kedua, kalau berbicara tentang pilkada, maka akan banyak sekali calon yang berusaha untuk menarik simpati rakyat dengan mengadakan konser atau apapun, membagikan bansos dengan jumlah tertentu, membagikan atribut-atribut kampanye dalam jumlah tertentu. Hal ini akan mendorong pergerakan ekonomi di masyarakat. Tapi jika itu dikembalikan ke DPRD, maka tidak akan ada lagi perputaran ekonomi di bawah, tapi perputaran uangnya akan ada di elit, sehingga rakyat tidak akan mendapatkan untung apapun, dan legitimasi rakyat akan semakin kurang untuk mengkritik wali kota nanti atau kepala daerah, wali kota atau bupati. Yang pilih Karena yang pilih DPR.
Rakyat mau mengkritik seperti apa? Loh, pemimpin bisa bilang, loh, aku dipilih oleh DPR kok, bukan oleh kamu kok. Seperti itu. Lalu yang ketiga, yang berbahaya adalah kartelisasi politik. Ya. Mengapa ini berbahaya? Kita melihat kemarin ya, ada upaya untuk melakukan kartelisasi politik. Apa kartelisasi politik? Berusaha di beberapa daerah itu diusahakan ada kotak kosong. Ya kan, terbukti ada skenario kotak kosong di beberapa daerah yang akhirnya mampu dibatalkan dengan putusan MK. Nah, kalau dipilih oleh DPRD, maka akan terdapat kartelisasi politik yang lebih masif lagi, di mana rakyat tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya partai-partai berkumpul, udahlah kamu kasih aku berapa untuk aku memberikan rekom ke kamu atau seperti apa, deal-dealannya seperti apa, saya kurang tahu karena saya bukan elit politik ya. Yang berbahaya di situ. Kartelisasi politik itu yang akan membuat hak suara rakyat akan menghilang. Gitu, Bos. Nah, jika ya kira-kira demokrasi ini dilakukan pemilihannya lewat DPRD kota, lewat DPRD. DPRD tingkat 1 atau tingkat 2 ya. Ya, itu. Kira-kira seperti apa gitu? Dampaknya. Ya itu tadi, kembali lagi ke poin pertama bahwa rakyat akan kehilangan legitimasinya. Bahwa pemimpin akan rakyat akan bingung saat dia mau mengkritik, loh itu bukan aku yang mencoblos masalahnya. Tuh. Itu yang dipilih oleh DPRD, makanya ini yang akan menjadi tantangan besar nanti kalau memang benar-benar terjadi. Lalu itu tadi terkait dampak ekonomi. Bahwa perputaran perekonomian yang awalnya berada di masyarakat, perputaran ekonomi untuk pembuatan APK, untuk pembagian bantuan sosial dalam batas tertentu ya, itu perputarannya yang awalnya ada di masyarakat, yang akan menguntungkan masyarakat, yang akan membuat roda perekonomian di masyarakat bergerak, itu akan mandek dan roda perekonomiannya akan bergeser menjadi di elit. Dan elit hanya akan mengumpulkan mahar politik dari beberapa tokoh aja. Rakyat tidak akan mendapatkan apapun. Tapi salah satu alasan yang dikemukakan adalah efisiensi biaya. Itu berarti nanti berarti ada penghematan anggaran. Jika yang memilih itu diwakilkan oleh DPRD saja. Demokrasi itu memang harus ada biayanya, Pak. Untuk kita memilih pemimpin yang cukup legitimate untuk masyarakat itu perlu biaya. Segalanya perlu biaya sekarang. Untuk kita mendapatkan hal yang kita inginkan itu perlu biaya. Nah, tergantung ini yang mahal adalah biaya untuk penyelenggaraan atau biaya untuk menjadi kepala daerah. Kalau memang biaya untuk penyelenggaraan kurang lebih segitu-segitu aja. Kenapa kok bisa tinggi? Karena semuanya ditumpuk di satu hari dalam 545 kota kabupaten dan juga provinsi. Itu dilakukan pada satu hari, sehingga itu yang membuat mahal. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, sebelum ada pilkada serentak, maka itu bisa diecer. Pengeluaran negara bisa diecer, tidak terkumpul di satu tahun jebret segitu banyaknya. Apalagi kalau melihat 2024 ini, pilkada, pilpres, pileg plus pilkada, sehingga dalam satu tahun itu pemerintah perlu mengeluarkan anggaran sangat banyak untuk pemilihan aja. Tapi jika itu dilakukan tidak serentak atau pilkada dan pileg dan pilpres itu diatur sedemikian rupa, maka aku percaya itu tidak akan menghabiskan anggaran yang langsung numpuk di satu tahun, sehingga serapan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun itu bisa dijaga. Berarti waktunya yang perlu diperhatikan. Kalau berbicara biaya kampanye, sebenarnya kan sudah ada limit tuh. Biaya kampanye maksimal dari KPU itu berapa, aturannya seperti itu kan. Yang bikin mahal karena calon kepala daerah yang diberikan atau disodorkan ke masyarakat itu tidak murni berasal dari keinginan masyarakat. Ada kader-kader yang mungkin merupakan comotan dari daerah-daerah lain kayak gitu. Atau ada yang dipaksakan maju tuh, atau menggunakan money politik, atau menggunakan instrumen-instrumen yang di luar batas wajar, sehingga perlu pengeluaran lebih. Itu yang mahal kan. Tapi kalau kepala daerah merupakan tokoh masyarakat, memang sering dalam kesehariannya turun ke masyarakat, dikenal di masyarakat dengan cukup baik,
maka aku rasa biaya kampanye tidak perlu banyak-banyak. Kan gitu. Kalau misal berbicara tentang kepartean, berbicara entah Golkar, entah Gerindra, entah PDI Perjuangan, entah PAN, P3 atau partai manapun, yang bikin berat adalah di 545 kota kabupaten, sehingga keuangan partai itu akan terpecah kemana-mana dan nggak akan sempat untuk recovery keuangan partai yang bahaya itu. Nah, untuk potensi konfliknya sendiri seperti apa? Itu stabilitas politiknya. Kira-kira seperti apa? Kalau memang dia dipilih oleh DPR, maka pertanggungjawabannya adalah kepada DPR. Karena wajar dong DPRD yang milih kamu kok. Misal aku kepala daerah, aku dipilih DPRD kok. Ya udah, aku harus bertanggung jawab DPRD. Maka apapun keinginan DPRD itu akan berusaha untuk dilakukan. Nah, belum tentu DPRD mewakili rakyat. Iya. Dalam hal ini. Iya, kalau dalam konteks ini mungkin seperti itu. Iya. Sehingga pertanggungjawaban dan legitimasi pemimpin terhadap rakyat itu kurang. Nah, kalau kembali lagi ke poin pertama, aku milih pemimpin kepala daerah dan saat aku kepala daerah itu jadi, saya mau melakukan demo atau menyuarakan hak-hak saya, kadang nggak didengar kok. Itu padahal aku yang milih. Padahal teman-teman warga masyarakat yang milih. Apalagi kalau nggak dipilih oleh warga masyarakat. Kan perbandingan di situ. Berbahaya di situ. Legitimasi kepemimpinannya itu akan cukup kurang. Untuk keterwakilan rakyatnya sendiri ini seperti apa? Kalau misalnya ini benar-benar dilakukan melalui pilkada ini dilakukan melalui pemilihannya lewat DPRD. Ya ini kembali lagi. Kalau misal ini terjadi, maka konfliknya adalah konflik elit. Keterlibatan rakyat ini nggak akan banyak karena itu akan diakomodir oleh elit-elit politik aja. Nah, berbicara dengan keterwakilan rakyat, kembali lagi ke poin pertama tadi, rakyat haknya diambil lagi dong, hak untuk dia memilih, hak politiknya diambil. Sudah tadi gajinya nggak seberapa, PPN dinaikkan, duitnya dipalak sama negara, terus habis itu hak politiknya diambil, maka apa yang tersisa? Hak rakyat tersisa apa? Aku nggak tahu lagi kalau misal itu memang terjadi, maka legitimasi pemilu akan hilang. Oke. Nanti menurut Mas Abed terkait pemilihan kepala daerah ini, bagusnya lewat DPRD apa tetap melalui masyarakat sendiri? Tetap melalui masyarakat. Karena rakyat akan memilih sendiri bagaimana pemimpin yang menurut dia itu capable untuk dia. Bagaimana menurut dia itu capable untuk mengurus daerahnya, capable untuk mengerti kondisi psikologis dan sosiologis rakyatnya. Sehingga dia bisa mengerti, memilih, oh pemimpin yang baik ini, pemimpin yang baik ini. Gitu. Kalau itu dipilih oleh rakyat dan menghindari konflik-konflik atau potensi adanya kartelisasi politik tadi atau politik transaksional. Politik transaksional di kalangan elitnya, bukan di masyarakat. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Hari ini Mas Abed. Pada intinya pilkada melalui mekanisme pemilihan lewat DPRD ini tidak bagus. Menurut saya masih kurang. Perlu ada tinjauan ulang karena perbandingan yang dibawa oleh Pak Presiden kemarin itu adalah negara-negara parlementer, bukan negara-negara seperti Indonesia gitu. Baik, terima kasih Mas Abed. Terima kasih sudah hadir undangan Benang Merah TV. Baik teman-teman, nantikan podcast selanjutnya di Benang Merah TV berlanjut sampai tuntas. Terima kasih. Kaki banget anjir. Iya, stop.